Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hoirul Anwar. Saya dari Universitas IFET Semarang, kelas 5B dari Prodi PVTMO, Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Otomotif. Kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara membaca dan memahami gambar teknik. Sebelum saya menjelaskan tentang gambar teknik, ada perlunya kita mengetahui gambar teknik itu fungsinya untuk apa dan bagaimana cara penggunaan dari gambar teknik. Nah, berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan sebelum kita membaca suatu gambar teknik. Secara umum, deskripsinya adalah yang pertama, memperhatikan garis gambar. Artinya garis gambar tersebut memiliki arti yang berbeda-beda. Misalnya garis yang tebalnya tidak terlalu tebal tapi tidak terlalu tipis, artinya sekitar 0,25 mm, itu merupakan garis gambar bagian luar. Garis gambar tersebut memiliki jenis yang berbeda-beda. Salah satunya ada yang lurus, artinya tidak terputus, ada yang sedikit putus. Itu memiliki arti yang berbeda-beda. Nanti saya contohkan pada gambar yang saya jelaskan. Untuk gambarnya adalah jenis seperti ini barangnya, bisa terlihat ya. Ini adalah hasil dari uji kompetensi tahun 2017 dahulu. Untuk gambar teknik yang pertama, setelah garis gambar yang harus kita perhatikan adalah dari etiket di sini di bagian bawah. Nah, ini saya akan terangkan melalui video tanpa wajah, karena ini akan lebih terlihat jelas jika menggunakan langsung dari layar tanpa wajah. Langsung saja kita akan menjelaskan tentang gambar teknik tersebut. Di sini saya akan mencontohkan lembar kerja dari materi LKS Kabupaten Kudus tahun 2016-2017. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum membaca gambar teknik adalah etiket. Etiket di sini yang di bawah ini namanya etiket. Etiket di sini fungsinya adalah untuk mengetahui identitas dari gambar tersebut. Misalnya gini ya, gambar tersebut memakai ukuran berapa, skala yang dipakai gambar dengan realita artinya benda jadi, itu skalanya berapa. Misalnya di sini 1:1, artinya 90 mm ya, hasilnya 90 mm. Di sini ada ukuran nama-nama atau digambar, kelas, diperiksa atau identitas lain memiliki fungsi yang tersendiri. Setelah kita memahami fungsi dari skala, ukuran, dan lain-lain, kita memahami dari simbol proyeksi. Ini namanya simbol proyeksi, adalah untuk mengetahui pemosisian pandangan pada gambar. Nah, ini kan memakai simbol proyeksi. Simbol proyeksi ada dua, simbol proyeksi Amerika dan simbol proyeksi Eropa. Apa bedanya? Simbol proyeksi Amerika, bagian gambar yang terlihat adalah pandangan depan, bagian kanan dan atas. Bagian depan, bagian kanan, artinya dipandang dari sebelah sini, kemudian bagian atas. Sedangkan kita jika memakai proyeksi Eropa, maka yang dipandang adalah bagian depan, sebelah kiri, dan bagian belakang dari benda kerja. Fungsi dari simbol proyeksi adalah untuk mengetahui identitas, atau kita seperti membayangkan gambar itu
jika sudah jadi itu seperti apa. Nah, itu harus dipahami dulu sebelum membaca gambar. Artinya kita memiliki sebuah ide atau gagasan sebelum kita memahami 3 dimensi atau hasil jadinya. Di sini memakai simbol proyeksi Amerika karena yang ditampilkan adalah sebelah depan dari gambar tersebut, samping atas dan sebelah kanan. Yang pertama kita akan memahami dari jarak sumbu, artinya ini adalah panjang dari gambar tersebut 90 mm. Kemudian ada potongan di sini sampai sini ya, 30 mm. Kemudian dari potongan itu ada diameter yang lebih besar. Diameter di sini bisa dilihat. Ini kan tidak ada ukuran diameternya, bisa dilihat pada pandangan sebelah depan. Memakai 34 mm diameternya. Untuk mengetahui tingkat toleransi sebuah gambar itu bisa dilihat pada sebelah ujung kanan dari nilai gambar tersebut. Misalnya di sini ada ukuran diameter 34 mm min 0,1. Artinya di sini gambar adalah bisa lebih dari 34 atau 34,001. Jika gambar tersebut memiliki tanda plus. Di sini kan memakai tanda min, artinya tidak boleh melebihi 34 tapi boleh kurang asal 3,9 Nah, kemudian untuk membaca gambar, untuk mengetahui tingkat kehalusan sebuah gambar, tingkat misalnya di sini kehalusannya itu memakai berapa, itu bisa dilihat pada gambar tersebut. Misalnya di sini N6, artinya tingkat kehalusan gambar tersebut memiliki tingkat kehalusan N6. Di situ bisa dilihat pada alat untuk mengukur kehalusan gambar perbandingan, yaitu namanya roughness comparator. Nanti saya akan tampilkan di layar. Jika kita sudah memahami gambar tersebut, penampilan luarnya, kita kemudian membaca gambar di bagian dalamnya. Misalnya di sini ada cekungan. Cekungan jika dilihat dari pandangan depan atau bagian belakang, di sini memerlukan sebuah lubang. Lubang tersebut bisa dilihat di sini diameter 5, depth 11. Artinya lubang di sini memakai diameter 5 dengan kedalaman 11 mm. Untuk pengukuran gambar pada kedalaman, untuk pengeboran itu kan ujungnya lancip, yang dilihat pada sisi sebelah yang tidak ujung. Di sini 11 mm. Kemudian arti dari 2 kali 45 derajat. Nah, arti di sini adalah memiliki chamber. Chamber artinya untuk menghilangkan sisi-sisi lancip pada sebuah benda. Di sini memiliki chamber 2 kali 45 derajat, artinya memiliki chamber atau pada pembobotan 2 mm pada sudut 45 derajat. Bisa dilihat, ini namanya chamber. Kemudian fungsi dari R artinya radius. Radius adalah seperti dia ada cekungan. Kalau R2 artinya radius
2 mm radius dihitung pada separuh dari diameter. Jika diameter tersebut 4, maka dihitung radius 2. Sebenarnya untuk memahami gambar itu mudah jika kita bisa membayangkan realita dari gambar tersebut. Maksudnya di sini adalah membayangkan jika gambar tersebut hasilnya begini, nanti begini, itu lebih mudah. Jika kita pelajaran saja mungkin tidak bisa langsung mengerti, tetapi harus dilatih. Artinya tidak hanya satu lembar gambar saja, artinya harus ada gambar lain untuk memberikan ide atau perhitungan dari gambar tersebut. Untuk gambar, hal-hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama adalah garis gambar. Jika kita sudah mempelajari cara pembacaan identitas gambar, kita mempelajari garis-garis gambar. Jika garisnya sekitar 0,25 mm, artinya itu garis luar pada gambar. Untuk garis lurus kemudian titik lurus itu artinya garis sumbu gambar, garis sumbu pada diameter itu ditandai pada garis sumbu. Kemudian jika garis gambar tersebut tidak beraturan, artinya garis gambar itu bebas, itu adalah garis potongan. Garis potongan pada gambar, misalnya di sini saya potong, artinya gambar tersebut memiliki sebuah potongan. Potongan tersebut bisa diartikan seperti ini, garis tidak beraturan, artinya garis tersebut lebih tipis daripada garis luar gambar. Garis ini sekitar kurang dari 0,25 mm. Jika sudah mempelajari garis gambar, hal-hal yang harus diperhatikan adalah yang kedua, simbol-simbol pada gambar. Misalnya simbol M atau simbol N itu memiliki arti yang berbeda-beda. M bisa diartikan pada pembuatan sebuah ulir atau drat. Drat jika menggunakan H kecil, maka simbol tersebut memiliki arti dari drat dalam. Jika misalnya di sini ya, diameter 20 strip H7, artinya diameter luar dari gambar adalah 20 mm. Jika H di sini adalah H besar, maka dapat dibaca gambar tersebut memiliki diameter dalam. Yang dibaca diameter dalamnya itu 20 diameter. Misalnya di sini ada break all shop gas 0,5 kali 45 derajat. Artinya semua sisi-sisi lancip pada benda kerja itu memiliki sebuah pengikiran 0,5 mm, artinya tipis, dengan sudut 45 derajat. Untuk penggambaran pada teknik otomotif itu bisa digambarkan menggunakan aplikasi soft seperti AutoCAD,
CATIA, SolidWorks atau Inventor. Jadi itulah cara sederhana untuk membaca gambar. Kesimpulannya, yang pertama sebelum membaca gambar adalah memperhatikan etiket dari gambar atau identitas dari gambar tersebut. Yang kedua, kesimpulan kedua adalah memperhatikan ketebalan dan jenis garis gambar karena sangat mempengaruhi untuk apa garis gambar tersebut. Yang ketiga adalah mengetahui atau memperhatikan anak panah pada dimensi pada gambar. Yang keempat, harus memperhatikan simbol-simbol yang ada pada gambar. Seperti tadi misalnya min 0,01 artinya apa, atau M artinya apa, atau H kecil artinya apa, dan sebagainya. Cukup sekian dari penjelasan saya untuk menerangkan cara memahami dan membaca gambar teknik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.